Hai semua, balik lagi sama aku nih, Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-82 nih. Mau tahu lanjutan cerita mereka nggak? Mau lah ya, yuk dengerin bareng-bareng. Sita yang mendengar keributan di luar jendelanya jadi terbangun dari tidurnya. Kebetulan balkon kamar Sita menghadap ke halaman belakang. Ia pun bangun menuju balkon. Ada apa sih? Berisik banget, tanya Sita sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ini istrinya Mas Riko minta mangga, Mbak, jawab Bisumi. Ayo kita bikin ngerujak mangga yuk Mbak Sita, ajak Intan. Wah, boleh juga tuh. Bentar, aku turun ke bawah dulu ya, balas Sita lalu kembali ke kamarnya dan masuk ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Setelah itu turun ke bawah. Intan dan Bisumi segera masuk ke dapur. Kang Tejo kembali ke depan menjaga pos. Bisumi membuat bumbu sedangkan Intan yang mengupas mangganya. Saat Sita turun semuanya sudah siap. Intan dan Sita pun menikmati rujak mangga di meja makan. Ih, asem banget ih, gumam Sita sambil nyengir-nyengir. Lah, enak kok, seger banget, balas Intan sambil memasukkan irisan buah mangga muda ke mulutnya. Bisumi yang hanya melihat saja air liurnya ikut mengalir. Ini Mbak Intan doyan apa ngidam? Asem gitu dia bilang enak. Mana enak banget lagi makannya, batin Bisumi sambil nyengir-nyengir ngebayangin rasa asamnya mangga muda. Setelah menghabiskan rujak mangga mudanya, Intan naik ke atas untuk tidur siang. Semenjak liburan sekolah, Intan tidak ada kegiatan sehingga ia bawaannya ngantuk mulu. Sore hari Riko keluar dari perusahaan seperti biasanya. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang menuju rumah orang tuanya di mana Intan berada. Ia tidak curiga sama sekali kalau sedang diikuti seseorang di belakangnya. Karena orang itu mengendarai motor sehingga tidak terlalu mencurigakan. Sesampainya di rumah Pak Bambang, Riko segera masuk menemui Intan. Saat Riko memasuki kamar, Intan masih tertidur lelap. Riko pun membaringkan tubuhnya di samping Intan karena merasa lelah. Tiba-tiba Intan mengernyitkan dahinya dan terbangun. Ia merasa mual dan ingin muntah. Ia pun bangun dan masuk ke dalam kamar mandi sambil memegangi perutnya. Kok masih muntah-muntah? Apa maboknya belum sembuh ya? Tapi dia emang belum minum obat sama sekali sih, gumam Riko lalu menyusul Intan ke kamar mandi. Kamu mabok, sakit, atau hamil sih? Tanya Riko saat Intan sudah selesai muntah dan mengelap bibirnya dengan tisu. Intan berjalan keluar kamar mandi melewati Riko. Aku belum makan siang mas, tadi siang cuma makan rujak mangga muda. Kayaknya asam lambungku lagi naik deh, jawab Intan sambil berjalan lalu duduk di tepi tempat tidur. Ya udah mau pulang sekarang? Tanya Riko. Intan menganggukkan kepalanya. Setelah itu Riko dan Intan turun untuk berpamitan dengan Sita yang sedang menonton TV di ruang tengah. Sering-sering main kesini ya kak? Ujar Sita sambil tersenyum. Iya mbak, jawab Intan sambil tersenyum juga. Setelah berpamitan dengan Sita, Intan dan Riko naik ke dalam mobil. Tidak lupa membawa sisa mangga muda yang dipetik Kang Tejo tadi karena di rumah itu tidak ada yang mau memakannya. Kenapa masih dibawa-bawa sih kalau itu bikin kamu muntah? Tanya Riko sambil memasang sabuk pengaman. Ya gimana, orang enak. Mas Riko tuh mesti nyobain. Nanti aku bikinin ya di rumah, jawab Intan tersenyum senang. Ah gak mau, itu masih muda banget ya. Pasti asem banget tahu, balas Riko sambil mengemudikan mobilnya keluar halaman rumah Pak Bambang. Tanpa Riko sadari, motor yang mengikutinya sejak di perusahaan tadi masih mengikutinya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!